Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun kalian melihat video ini. Di sini, saya akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap medical cost personal dataset. Jadi, pada problem statement untuk kasus ini, intinya pada sebuah perusahaan asuransi kesehatan, agar dia membuat sebuah uang ataupun keuntungan pada perusahaannya, tentu dia harus mempunyai pemasukan dari premi tahunan yang lebih banyak dibandingkan dengan medical care ataupun biaya perawatan yang harus dikeluarkan untuk penerima manfaatnya. Nah, sehingga perusahaan tersebut menginvestasikan waktu dan juga banyak uang untuk developing ataupun mengembangkan model yang akurat untuk dapat memprediksi medical cost ataupun biaya perawatan sesuai dengan keadaan populasi tersebut. Kemudian tujuan dari analisis ini adalah menggunakan data sebagian besar pasien untuk mengestimasi ataupun memprediksi besaran medical care ataupun biaya perawatan untuk sebuah segmen populasi. Di sini saya menggunakan data dari Kaggle Dataset dengan nama Medical Cost Personal Dataset. Untuk yang pertama, kita import beberapa library yang akan dibutuhkan. Yang pertama yaitu Pandas, Shibon, Matplotlib, Escalon untuk pada processing. Kemudian untuk datanya saya sudah menyimpan di Google Drive. Ini merupakan kode untuk mengakses data kita. Di sini saya melakukan extracting data, yaitu untuk letak datanya pada drive, kemudian my drive, dataset, dan juga di insurance.csv. Di sini saya melampirkan untuk 5 baris teratas dari data. Di sini terlihat bahwa data ini merupakan kumpulan dari beberapa nilai dari biaya perawatan setiap orang di sebuah area di US. Dataset ini berada di Kaggle seperti tadi. Di sini ada beberapa kolom, yaitu age ataupun usia, menandakan dari usia untuk menerima manfaat dari biaya perawatan tadi. Kemudian untuk sex, terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Kemudian dari indeks BMI, itu merupakan indeks perbandingan antara berat badan dibandingkan dengan kuadrat dari tinggi badan. Dan children di sini adalah number of children atau anak yang tercover dalam asuransi kesehatan. Dan di sini smoker, yaitu perokok atau perokok aktif ataupun yang bukan dari penerimaan manfaat tersebut. Kemudian di sini region ataupun tempat dari penerima manfaat tinggal. Kemudian charge sendiri adalah sebuah nilai terkait biaya asuransi tersebut. Kemudian di sini saya melakukan exploratory data analysis. Untuk yang pertama, kita melakukan untuk menampilkan info dari dataset. Kita lakukan df info. Di sini terlihat data kita terdiri dari 1338 baris data dan juga 7 kolom. Adapun untuk tipe dari kolomnya 2 integer, 2 float, dan 3 tipe objek. Untuk selanjutnya kita melihat statistik dari data yang kita peroleh.
Ini untuk statistik numeriknya, ada usianya, BMI, children, dan nilai charge. Dilihat dari kolom age ataupun usia, data untuk distribusi data itu sebagian besar populasinya merupakan orang dewasa, karena kita lihat untuk nilai tengahnya 39 tahun dan minimalnya itu 18 tahun. Artinya data kita 18 tahun ke atas sudah kategori dewasa, dan untuk maksimalnya kita lihat 64 tahun. Kemudian untuk BMI, nilai BMI-nya untuk mean dan juga mediannya itu hampir sama ya. Bisa dikatakan bahwa distribusi dari BMI itu normal. Kemudian dari children itu kebanyakan ataupun 75% dari data itu mempunyai kurang dari 2 ataupun 2 orang anak. Kemudian nilai dari biaya charge-nya ataupun biaya perawatan itu rata-ratanya itu lebih besar dari median, sehingga distribusinya itu bersifat positif. Kemudian kita lakukan tampilan statistik pada kolom kategori juga. Ini kategori seks, smoker, dan region. Pada kategori seks kita bisa lihat bahwa frekuensi laki-laki dan perempuan itu tidak terlalu jauh ataupun bisa dikatakan seimbang. Dan untuk smoker sendiri mayoritas itu merupakan bukan perokok dengan 1064 data. Kemudian untuk region kategori itu mayoritas berada di southeast area dengan 364 data. Untuk yang pertama kita mengecek missing value ataupun nilai yang kosong pada data kita. Di sini untuk codingnya yaitu data frame .is0.sum. Jadi kita menghitung untuk setiap kolom nilai missing value. Di sini terlihat tidak ada missing value atau missing value untuk masing-masing kolom tidak ada ataupun 0. Kemudian di sini saya mengecek dari duplikasi data. Di sini terlihat ada duplikasi data yaitu indeks ke-95 dan juga indeks ke-581. Di sini datanya sama ya, ataupun ganda ataupun duplikat, sehingga nanti dalam sistem itu datanya terbaca sama atau 2 kali, sehingga perlu kita hapus saja karena itu akan menambah memori yang kita gunakan. Kemudian kita delete dari salah satu data tersebut, kita drop duplicates, kemudian kita lihat shape dari data frame tadi, yang tadinya 1338 baris sekarang menjadi 1337 baris dengan 7 kolom. Kemudian selanjutnya kita cek outlier. Untuk kita mengecek outlier pada kolom age dan juga BMI. Di sini terlihat untuk kolom age sendiri ataupun umur itu tidak ada outlier. Untuk kolom BMI itu terdapat data yang terindikasi outlier. Ada beberapa data. Kemudian di sini saya mengecek data outlier tersebut yang terdapat pada outlier pada kategori BMI. Di sini terlihat ada 9 data outlier pada kategori BMI, yaitu yang berada di atas dari 47 poin. Tapi setelah saya amati, angka BMI tersebut dapat terjadi
nilainya lebih dari 47 itu bisa terjadi jika keadaan seorang itu berlebihan berat badan. Kemudian di sini saya memvisualisasikan density of setiap atribut. Di sini terlihat bahwa atribut H itu normal dan mayoritas berada pada 20 tahunan. Dan untuk BMI kita lihat distribusinya cukup normal dengan rata-rata dan medianya tadi berada di area tengah atau hampir sama. Guna untuk nilai charge ataupun biaya asuransinya tadi, untuk biaya yang paling biaya yang rendah itu banyak, sedangkan untuk biaya yang lebih tinggi itu semakin kecil atau intensitasnya semakin kecil. Untuk selanjutnya itu terkait dengan kolom pada kategori. Di sini untuk gender distribution itu untuk female dan male ataupun laki-laki dan perempuan itu distribusinya hampir sama, tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lain. Kemudian untuk children distribution, untuk yang mempunyai null children ataupun tidak mempunyai anak itu cukup banyak, sedangkan yang mempunyai 4 dan juga 5 anak itu jumlahnya sedikit. Untuk smoker distribution pada data kita, untuk yang tidak merokok itu cukup banyak, sedangkan yang perokok itu kira-kira seperempatnya, atau mayoritas data kita itu terdiri dari orang-orang yang non perokok. Kemudian untuk region distribution ini normal ya, untuk areanya hampir sama, cuma South Asia itu lebih banyak daripada ketiga region tersebut. Jadi saya mencoba mengecek relasi antara nilai asuransi tadi dengan atributnya, atribut lainnya. Di sini terlihat untuk hubungan antara zat dan umur. Untuk semakin umurnya meningkat, itu nilai dari asuransinya semakin tinggi. Untuk yang berdasarkan jenis kelamin itu hampir tidak terlalu berpengaruh. Kemudian untuk nilai asuransi berdasarkan BMI itu hampir menyebar ya, tidak terlalu bergantung pada BMI itu sendiri. Dan untuk banyaknya children, di sini justru untuk orang-orang yang tidak mempunyai anak itu lebih tinggi ya daripada orang-orang yang mempunyai 5 anak. Nah, untuk dengan perokok aktif dan juga pasif, jika dia seorang perokok itu maka biayanya lebih tinggi ya daripada seorang yang tidak merokok. Kemudian untuk distribusi pada regionnya, di sini tidak terlalu mencolok untuk pengaruhnya terhadap biaya asuransi. Kemudian di sini dari data ini kita lihat bahwa perokok cukup mempengaruhi nilai asuransi. Dari yang yes dan no itu cukup berpengaruh. Kita lihat coba pada kita gabungkan dengan atribut usia dan juga indeks BMI. Sini kita lihat semakin dia usianya meningkat ataupun tua dan juga dia seorang perokok, maka untuk
nilai asuransinya itu semakin besar. Ataupun di sini bisa disimpulkan bahwa jika dia seorang perokok, walaupun usianya itu masih 20-an, tetapi nilai asuransinya itu sudah tinggi ataupun berada di angka yang cukup tinggi. Kemudian untuk indeks PMI-nya dengan perokok sama ya, intinya jika dia seorang perokok walaupun indeks PMI-nya itu sehat ataupun ideal, tapi dia mempunyai nilai investasi, nilai asuransi yang tinggi dibandingkan dengan yang bukan perokok. Ini saya melakukan preprocessing data. Saya mengconvert kategori label ke dalam numerical label menggunakan label encoder. Di sini ada beberapa data yang kategorikal, yaitu sex, season, dan juga region. Berikut ini tampilan datanya yang tadi dalam sebuah machine learning. Itu semua data harus kita ganti jadi numerical agar dapat diproses oleh model machine learning. Ini kita mengganti dari atribut sex, smoker, dan juga region dengan label encoding. Untuk codingnya yaitu seperti ini. Kemudian sehingga untuk hasilnya kita lihat untuk seksnya yang tadi female dan male menjadi female-nya 0 dan male-nya 1 dan seterusnya. Dan untuk smoker yang tadinya yes or no sekarang menjadi 1 dan 0. Dan untuk region tadi ada 4 nama ya, ataupun 4 area, kita jadikan menjadi 4 angka. Kemudian di sini saya mengecek correlation fitur. Untuk lebih jelasnya kita lakukan visualisasi. Kita fokus korelasi antara target kita, yaitu besaran dari nilai asuransi dengan beberapa atribut. Kita lihat bahwa fitur dari smoker itu sangat berpengaruh terhadap nilai asuransi. Itu pengaruhnya ataupun korelasinya sebesar 0,79. Kemudian untuk yang kedua diikuti dengan fitur dari age ataupun usia. Di sini nilai korelasinya adalah 0,3 terhadap dari nilai asuransi, dan BMI 0,2. Kemudian diikuti oleh beberapa fitur dengan korelasi yang nilainya cukup kecil, hanya sekitar 0,05 sampai 0,06. Di sini saya tidak melakukan fitur selection ataupun membuang fitur yang korelasinya kecil, karena itu juga berpengaruh terhadap model kita. Walaupun untuk pengaruhnya itu tidak terlalu banyak, tapi tetap dapat menaikkan model dari kita, akurasi dari model kita. Terus selanjutnya kita melakukan modeling. Di sini saya menggunakan linear regression pada data kita. Di sini import library yang kita butuhkan. Dan di sini data splitting, kita pisahkan antara X ataupun variabel prediktor, yaitu data tadi kita hapus nilai asuransinya ataupun kolom charge-nya. Kemudian untuk Y ataupun tujuan ataupun prediksinya, nilai yang kita prediksi yaitu nilai asuransi tersebut ataupun kolom charge. Untuk
pemisahan data tes dan training, saya memberikan data training itu 0,8 ataupun 80% dan juga data tesnya 20%. Ini saya mencoba untuk menampilkan bentuk dari data training kita, yaitu 1069 baris dan 6 kolom. Kemudian untuk data tesnya itu 268 baris dan 6 kolom. Di sini saya membuat model menggunakan linear regresi. Kita memanggil kelas linear regresi, masukkan ke objek rig, kemudian kita mentraining model kita menggunakan dataset training tadi. Kemudian di sini saya langsung memprediksi dari model pintar yang sudah kita buat dengan data tes kita. Untuk evaluasinya, di sini saya mencoba menampilkan 5 data terbawah dari data yang perbandingan antara data aktual dan juga data prediksi yang telah kita prediksi dengan model pintar tadi. Ini untuk selisih antara aktual dan prediksi cukup sedikit ya. Ini terlihat 15.000 itu terdeteksi 14.500 dan juga ada ini ya, hampir mendekati 3.300. Di sini memprediksi 3.700. Untuk lebih rincinya kita lihat plotting dari nilai aktual dan nilai prediksi. Di sini terlihat untuk nilai aktualnya di sini cukup tinggi. Di sini model hampir tapi dapat memprediksi hampir sama ya, udah ke atas. Kemudian di sini juga nilai aktualnya, di sini prediksinya bisa mengikuti pola, cuma tidak terlalu presisi. Kemudian di sini saya mencoba memvisualisasikan perbandingan data aktual dan juga prediksi 5 data terbawah. Di sini terlihat untuk yang biru itu nilai aktual dan yang coklat itu nilai prediksi. Di sini kita lihat model dapat mengikuti pola dari data. Jadi di sini prediksinya hampir tepat ini. Yang di sini sama-sama naik ataupun model dapat mengikuti pola data yang ada. Ini selisihnya cukup sedikit. Ini mungkin terlalu jauh ya selisih, prediksinya terlalu gede, sementara nilai aktualnya masih berada di 25.000. Kemudian di sini juga hampir akurasinya cukup bagus, dapat memprediksi hampir tepat. Di sini saya mencoba untuk menampilkan nilai mean square error, absolute error, mean square error, dan juga mean absolute percentage error ataupun MAPE dari machine learning tadi. Untuk hasilnya yaitu untuk mean square error nilai absolute errornya itu mean square error itu sekitar 41.607.776. Mean absolute errornya atau selisih real dari data prediksi dan data aktualnya itu 4.400. Mean square error itu 6.450. Dan di sini mean absolute percentage error ataupun MAPE-nya sebesar 0,39% ataupun 39%. Artinya akurasi dari model kita itu sekitar 61%.
dapat dikatakan bahwa model kita mungkin sudah dapat mengenali pola data, tetapi memang akurasinya masih bisa ditingkatkan lagi, masih cukup bagus, tapi bisa kita lakukan peningkatan lagi dengan melakukan metode-metode yang lain agar akurasi sendiri dapat meningkat dan prediksi lebih tepat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.